Selamat sahabat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur kita tiba di hari Sabat. Dan sebagaimana situasi kondisi yang kita hadapi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hari ini kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu, saya sebagai gembala jemaat memberikan beberapa anjuran berkaitan dengan tata cara ibadah kita di rumah kita masing-masing. Ingat saudara bahwa kita sedang beribadah. Oleh sebab itu perlu juga keteraturan, perlu juga hal-hal yang positif yang harus kita pikirkan selama kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saya memberikan panduan atau beberapa anjuran, mohon dipikirkan dengan baik-baik untuk ibadah kita di rumah dengan baik, dengan sopan, dengan etika yang benar. Oleh sebab itu, mohon diperhatikan untuk seluruh anggota jemaat. Ada 7 anjuran yang akan saya berikan, dan kiranya ini menjadi bahan pertimbangan bagi kita. Sekalipun saya tidak bisa mengatur akan apa yang terjadi di rumah Bapak Ibu, tetapi biarlah sebagai gembala jemaat saya memberikan beberapa nasihat atau beberapa anjuran untuk ibadah kita di rumah. Yang pertama, makanlah terlebih dahulu. Saudara perhatikan, sekalipun kita beribadah di rumah, ini adalah ibadah. Jangan kita menggunakan hal ini dengan sembrono. Oleh sebab itu, anjuran pertama yang saya mau berikan adalah makanlah terlebih dahulu. Maksudnya adalah ketika kita sedang beribadah, jangan kita sambil makan. Kita sedang ibadah sekalipun di rumah. Jangan kita ngemil atau seterusnya. Usahakan supaya kita makan terlebih dahulu atau tahan sampai ibadah kita selesai. Anjuran yang pertama. Yang kedua, tentukan waktu untuk beribadah. Kalau ada saudara bersama dengan keluarga, tentukan waktu untuk beribadah bersama dengan keluarga. Kalau saudara mengikuti arahan daripada Hope Channel, saudara akan memulai jam 8 misalnya. Berakhir sekitar jam 12. Tetapi saudara bisa memilih berdasarkan kesepakatan di dalam keluarga. Apakah saudara akan memulai, ya saya mau beribadah jam 10 sampai jam 12. Atau jam 11 sampai jam 12. Atau jam 9 sampai jam 12. Nah, tentukan waktu itu dan saudara persiapkan segala sesuatunya sehingga saudara fokus kepada jam ibadah. Yang ketiga, berpakaian yang rapi, sopan, dan sederhana. Saudara, walaupun ini di rumah saudara, saudara sedang ibadah, saudara sedang menghadap Tuhan. Jadi, jangan dengan pakaian yang tidak sopan. Maksudnya adalah, saudara tetap rapi, sebagaimana saudara pergi ke gereja, saudara persiapkan baju yang baik, celana yang baik, dan sebagaimana kita beribadah bersama-sama di gereja, biarlah itu juga kita berikan yang terbaik. Sekalipun kita sedang beribadah di rumah. Bukan berarti, wah nggak ada yang mengawasi ini di rumah sendiri. Lalu kita pakai pakaian yang tidak pantas. Ya, pakai celana pendek, pakai sarung barangkali, dan seterusnya. Ya, ingat bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan. Yang keempat, pergunakan media yang ada dan jauhkan media yang tidak perlu. Apa maksudnya? Bila saudara berencana untuk menikmati ibadah sepanjang Sabat ini dengan menonton streaming dari Hope Channel atau dari streaming yang lain yang gereja Advent rekomendasikan, saudara fokuslah ke sana. Artinya, saudara jauhkan daripada tontonan-tontonan yang lain. Atau saudara jauhkan dari media-media yang tidak perlu. Memang di rumah saudara, dan ini tantangannya cukup berat. Bisa saja kita menghadap TV, melihat Hope Channel, tetapi bisa saja satu sisi yang lain kita anggap yang remeh. Jadi, pergunakan media itu sebagai bagian daripada ibadah resmi, sebagaimana mestinya di gereja. Yang kelima, mulailah dengan berdoa. Dan kalau boleh ditambahkan, selain berdoa, ada juga menyanyi dan juga mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa bahwa kita sedang ibadah. Tidak asal tiba-tiba nongkrong, lihat TV, kemudian
kita matikan TV, kita tinggalkan tempat lagi. Bersikaplah sopan, teratur, dan ingat ini adalah Sabat yang suci, Sabat yang kudus. Bila mana memang kita sudah tentukan waktu, kita mulai dengan doa, dimulai dengan puji-pujian, bila mana ada perlu dengan anak-anak, dengan kesaksian, dan tentu kita akan menggunakan media yang disediakan. Bisa jadi kalau memang tidak ada Hope Channel di rumah, saudara bisa belajar Alkitab sendiri bersama dengan keluarga, atau membaca Alkitab saudara, satu perikop barangkali, merenungkan, kemudian saudara bisa mengakhirinya. Yang keenam, ini juga bagian yang paling penting daripada ibadah. Kumpulkanlah persembahan dan persepuluhan untuk digunakan di dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Bagaimana caranya? Mungkin saudara bisa sediakan kantong khusus. Inilah persembahan saya atau persepuluhan saya di Sabat ini. Kumpulkan itu. Ya, simpan itu, doakan itu. Supaya apa? Sekalipun saudara di rumah, saudara tetap mengambil bagian di dalam penata layanan melalui persembahan dan persepuluhan, dan itu dipergunakan untuk rumah perbendaharaan Tuhan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, saudara akhiri pertemuan ibadah saudara dengan doa. Dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa. Biarlah beberapa anjuran ini boleh kita perhatikan dengan baik, sehingga sekalipun kita di rumah kita masing-masing, tetap kita berlaku sopan, teratur, dan menjaga kekudusan Sabat. Saya akan ulangi dengan cepat beberapa anjuran yang saya mau berikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun saudara berada. Yang pertama, makanlah terlebih dahulu atau tahan makan saudara sampai selesai ibadah. Jangan digunakan waktu jam-jam ibadah dengan makan, dengan ngemil, dengan yang lain-lainnya. Yang kedua, tentukan waktu yang spesifik kapan saudara memulai beribadah dan mengakhirinya. Berpakaianlah, yang ketiga, berpakaianlah yang rapi, sopan, dan sederhana. Yang keempat, pergunakan media yang ada dan jauhkan media-media yang tidak perlu. Yang kelima, mulailah dengan berdoa, ditambahkan dengan menyanyi, kesaksian, belajar firman Tuhan. Yang keenam, kumpulkanlah persembahan dan persepuluhan untuk rumah perbendaharaan Tuhan. Ya, dan yang keenam, akhiri dengan doa. Biarlah dari beberapa anjuran ini kita boleh perhatikan dengan baik. Bila mana saudara berkenan, saudara boleh lakukan. Tetapi bila mana ada beberapa yang lebih baik daripada anjuran-anjuran ini, saudara juga boleh lakukan. Kerinduan saya sebagai gembala jemaat adalah sekalipun kita berada di rumah, biarlah kita tetap menjaga kekudusan Sabat kita. Selamat Sabat, selamat beribadah. Tuhan memberkati.